Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurah Habitah, NIM 201701050007 dari Prodi Biologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto untuk memaparkan tentang lamprey dan evolusinya. Dapat kita lihat di gambar bahwasanya lamprey berbentuk seperti belut, namun dia lebih besar, memiliki sirip dan ekor, memiliki mulut yang tidak berahang, dan berbentuk seperti cakram dan bulat yang berguna sebagai penghisap. Dia memiliki sepasang mata dan 7 pasang insang yang ada di setiap sisi tubuhnya. Berikut ini adalah gambar di mana kita bisa melihat organ-organ yang menyusun bagian tubuh lamprey. Lamprey memiliki otak, nostril, ada esofagus, ginjal, dan sebagainya. Lamprey masuk ke dalam kelas Agnatha. Tidak memiliki rahang, tidak bersisik, kuku panjang silindris, tersusun dari tulang rawan. Tidak terdapat di Indonesia, umumnya terdapat di Eropa dan Amerika Utara. Contoh ikan hag, ikan lamprey, dan belut laut. Lamprey masuk ke dalam ordo Petromyzontida. Dia tidak memiliki gelembung renang. Banyak lamprey hidup sebagai parasit. Lamprey hidup menempel, memiliki mulut yang bulat sebagai penghisap. Biasanya digunakan untuk menghisap darah mangsanya. Contoh dari ordo ini yaitu Petromyzon marinus dan Lamthera fluviatilis. Kemudian pada pohon filogenetik dapat dilihat lamprey bisa dikatakan bahwa dia adalah leluhur dari ikan-ikan yang ada sekarang dengan ciri morfologi yang lebih sederhana. Lamprey ada di kelas Agnatha bersama dengan hagfish. Perbedaan lamprey dengan hagfish dapat dilihat dari tentakel. Hagfish memiliki tentakel sedangkan lamprey tidak. Hagfish memiliki 12 pasang insang dan kelenjar mukus, sedangkan lamprey tidak memilikinya. Siklus hidup lamprey dimulai dengan larva atau biasa disebut larva amoset. Selama fase ini lamprey hidup terkubur di dalam sedimen. Mereka memakan alga dan detritus melalui mekanisme penyaringan sederhana. Makanan ditangkap oleh sel-sel siliari, kemudian dibungkus lendir dan diangkut ke saluran khusus untuk pencernaan. Setelah dewasa, lamprey adalah predator atau tidak makan sama sekali. Ketika mereka menjadi predator, lamprey dengan mantap melekat pada mangsanya. Begitu berada mereka mendekatinya, dan dengan bantuan lidah, mereka mulai mengikis epitel mangsanya, menciptakan luka yang mereka perbaiki dan hisap. Kemudian lamprey adalah organisme anadromos. Anadromos merupakan istilah yang disebut untuk kebiasaan organisme yang bermigrasi ke perairan segar untuk bereproduksi atau berkembang biak. Hal itu memberikan kesempatan bagi larva dan remaja untuk tumbuh di lingkungan yang lebih terlindungi. Lamprey ternyata juga dijuluki vampir laut loh. Walaupun begitu, lamprey banyak ditangkap dan diburu pada zaman Romawi di abad ke-1 dan ke-2. Diangkut dan dijual hidup-hidup, kemudian dagingnya dimasukkan ke dalam kue dan puding saat sangat dibutuhkan. Tercatat bahwa spesies yang paling banyak diminta adalah yang sekarang diidentifikasi sebagai Petromyzon marinus dan Lamthera fluviatilis. Pada zaman kuno, penangkapan dilakukan berkat jaringan yang ditempatkan di dasar laut dan inlet sungai. Pada zaman ini di Eropa, lamprey masih sangat dihargai, dikonsumsi terutama dalam air garam. Saya kira cukup sekian penjelasannya tentang lamprey. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.